Elmavia, NIM 1930304008. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah saya, yaitu Dasar Organisasi Informasi, yang mana saya akan membahas mengenai perpustakaan dan pustakawan. Perpustakaan dan pustakawan bagaikan dua sisi mata uang, tidak dapat dipisahkan dan keduanya saling menguntungkan. Perpustakaan tanpa pustakawan bagaikan sebuah bahtera tanpa mahkota. Perpustakaan tidak akan jalan kalau tidak ada yang tanpa perpustakaan tidak juga sebaliknya. Perpustakaan sebagaimana pengertiannya termaktub dalam Undang-Undang 43 tahun 2007 adalah institusi pengelolaan koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Di mana dapat kita lihat peran perpustakaan. Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisien dan efektivitas proses belajar mengajar. Perpustakaan yang terorganisir secara baik dan sistematis secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut. Yang mana tujuan perpustakaan ini adalah untuk membantu masyarakat dalam segala umur dengan memberikan kesempatan dengan dorongan melalui jasa pelayanan perpustakaan agar mereka dapat mendidik dirinya sendiri secara keseimbangan, dapat tanggap dalam kemajuan pada berbagai lapangan ilmu. Pokoknya dapat memperoleh informasi dengan cepat, cermat, dan teliti. Itu pustakawan ialah seorang yang bekerja di perpustakaan dan membantu orang menemukan buku, majalah, dan informasi lainnya. Yang mana pustakawan ini berarti perlu menempuh pendidikan tentang perpustakaan tingkat S2 maupun D2. Pustakawan ini harus memiliki kriteria juga. Pustakawan adalah profesi, maka untuk menjadi pustakawan perlu kriteria tertentu yang berkaitan dengan bidang tugas yang akan dikerjakan. Mana ciri-cirinya ada berusaha mengejar kesempurnaan hasil sehingga dituntut selalu mencari peningkatan mutu, memiliki kesungguhan dan ketelitian, memiliki ketekunan dan ketabahan, mempunyai integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh keadaan terpaksa atau godaan iman seperti apapun. Pustakawan harus memiliki sifat ramah, pandai bergaul, berpengalaman menarik, suka menolong orang lain, dan lain sebagainya. Dan dari yang telah kita bicarakan di atas, dapat kita simpulkan bahwa pustakawan merupakan tenaga profesi dalam bidang informasi yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya kita lihat sarana bibliografi, yang mana pengertian bibliografi. Bibliografi menurut KBBI adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan susunan berdasarkan abjad. Dan yang mana bibliografi di sini adalah daftar yang berisi judul buku, artikel, dan bahan-bahan penerbit lainnya yang mempunyai keperluannya dengan sebuah karangan yang tengah digarap. Sarana bibliografi merupakan indeks, abstrak, dan bibliografi khusus sebagainya ditemukan dalam bentuk tercetak. Sumber informasi dalam sarana tersebut adalah artikel-artikel, majalah, buku atau monograf, kumpulan makalah, dan prosiding. Sarana bibliografi tercetak sebagai pengganti katalog kartu jarang digunakan oleh pustakawan, antara lain karena informasi yang dicari belum tentu tercakup. Dan sarana bibliografi elektronik digunakan pustakawan karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu
kapasitas memorinya besar, dapat merujuk ke artikel asli secara lengkap dan tepat. Tampilan bersifat interaktif, dapat menyajikan informasi secara multimedia gitu, serta memudahkan pengelolaan dan kecepatan penelusuran informasi. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan temu kembali informasi, di mana temu kembali informasi di sini adalah menemukan kembali informasi yang dibutuhkan oleh pengguna pada melalui sistem yang telah disediakan. Di mana menurut Saltea tahun 1983 dan Purwono tahun 2006 menjelaskan secara sederhana temu kembali informasi ini merupakan suatu sistem yang menyimpan dan menemukan kembali informasi yang disimpannya tersebut. Oke guys, kita lanjutkan yaitunya standar pengatalogan. Di mana pengatalogan deskriptif merupakan kegiatan yang mengidentifikasi dari ciri-ciri fisik suatu bahan pustaka seperti pengarang, judul, tempat terbit, nama penerbit, jumlah halaman, dan sebagainya. Dalam melakukan kegiatan pengatalogan deskriptif, yang perlu diperhatikan adalah keseragaman dan keselarasan, yang dimana AACR adalah pedoman pengatalogan yang standar, yang mana artinya The Anglo-American Catalog Rules. Oke, selanjutnya pengertian metadata. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya membuat menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Adapun fungsi metadata secara umum, yaitunya metadata digunakan untuk menyimpan data dan mempermudah dalam penyimpanan dan pencarian data sebenarnya. Metadata digunakan semenjak zaman dahulu ketika perpustakaan masih non digital, tetapi masih dengan menggunakan sistem yang sederhana. Adapun standar metadatanya, standar metadata adalah spesifikasi untuk informasi yang lebih dikumpulkan tentang data penelitian dalam rangka yang untuk digunakan kembali. Oke, yang terakhir yaitu keseragaman katalog, di mana kita ketahui bahwa sebuah katalog perpustakaan adalah daftar komprehensif terorganisir isi perpustakaan, yang mana keseragaman yang sangat penting dan juga keharusan dalam pengetikan kartu katalog, seperti letak keterangan mengenai buku-buku yang terdapat di perpustakaan, cara mengetikannya, ukuran kartu katalog, perkembangan media informasi, dan lain sebagainya yang mengenai katalog itu yang harus keseragaman katalog tersebut yang harus diperhatikan. Oke, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.